Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi semakin menurunnya daya beli masyarakat saat ini. Sri Mulyani mengakui ada kelas menengah yang jatuh dalam jurang kemiskinan, meski di saat yang sama ada warga miskin naik kelas. Terima kasih, Mbak. Daya beli, Bu Ani. Daya beli. Iya, daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat apakah Indikator daya beli masyarakat mungkin kita harus lihat banyak hal. Ada banyak studi yang menunjukkan indikator yang paling frequent yang kita lihat kan seperti consumer confidence, tapi itu mungkin basisnya di perkotaan. Apakah indeks kepercayaan konsumen, consumer confidence, atau indeks retail, atau indeks purchasing mereka, pembelian mereka, kita melihat masih pada level yang stabil dan tinggi. Artinya tidak ada koreksi yang tajam tiba-tiba menurun tajam. Ini artinya di kelompok masyarakat yang di-capture atau yang direkam melalui indeks consumer confidence, apakah kepercayaan konsumen maupun dari sisi retail masih menunjukkan adanya aktivitas yang cukup konstan atau stabil. Mungkin kalau persepsi mengenai daya beli yang berasal dari tadi studi mengenai kelas menengah. Kalau kita bicara tentang kelas menengah, ya kita lihat tren sepanjang kelas menengah itu di-capture ya dalam hal ini. Ada sebagian kelas menengah yang turun kepada kelompok yang rentan, tapi dari kelompok miskin ada yang naik masuk kepada kelompok yang menjadi aspiring middle. Jadi dalam hal ini kita melihat adanya dua indikator, yang miskin naik tapi yang kelas menengah turun. Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah. Jadi kita melihat sekali lagi konsisten. Namun kita tetap mendengar ya dalam hal ini. Umpamanya terjadinya PHK di satu tempat, tapi di sisi lain ada job creation. Menurut statistik, 11 juta lebih dalam 3 tahun terakhir angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka. Tapi ada PHK. Jadi ini semuanya kan harus dilihat secara keseluruhan. Kita melihat sebetulnya dalam ekonomi yang terjadi transformasi, kalau sekarang banyak FDI itu adalah pada area hilirisasi, itu mungkin area yang job creation-nya berbeda dengan area di mana labor intensif seperti alas kaki, tekstil, garment yang dulu memang menjadi area penciptaan kesempatan kerja. Another thing adalah juga munculnya kesempatan kerja baru karena sektor digital. Seperti Gojek dan yang lain-lain itu muncul sebagai suatu fenomena recent. Jadi kita harus melihat ekonomi Indonesia mengalami perubahan karena adanya berbagai faktor. Entah itu adalah karena teknologi, entah karena perubahan dari struktur ekonominya. Kita akan terus memperhatikan agar masyarakat yang paling rentan mendapatkan dukungan, apakah itu dalam bentuk bantuan sosial atau pelatihan, dan di sisi lain memperbaiki iklim investasi sehingga muncul lapangan-lapangan kerja baru. Begitu ya? Terima kasih. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share seluruh akun BI TV. Saya Kiki Anggriani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.